Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Adiputra dengan NIM 2316 Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan Ibu Fira Agusta, mata kuliah statistika. Yaitu saya akan menyelesaikan soal berikut. Ini dia. Nah, pada langkah pertama yaitu name, kita bisa mengisi simbol pada data atau singkatan dari kepanjangan label data. Yang saya gunakan yaitu X1. Nah, sedangkan tipe yaitu numeric, widthnya 8, desimalnya 0. Nah, label ini adalah kepanjangan dari jenis data tersebut. Seperti pada label ini kita akan mengisi kepanjangan dari singkatan tersebut yaitu lingkungan kerja. Nah, selanjutnya pada bagian alike itu aku akan menggunakan yaitu right, yaitu pada rata kanan. Sedangkan measure-nya yaitu scale. Nah, lanjut aku akan mengisi data pada tabel selanjutnya yaitu menggunakan kode X2. Kenapa aku menggunakan numeric? Karena data ini berupa data sajian berupa angka, bukan teks maupun huruf. Nah, selanjutnya aku mengisi label dengan pengalaman kerja dan mengganti measure-nya dengan scale. Nah, begitu juga pada data selanjutnya yaitu aku menggunakan kode Y dengan width-nya 8, desimalnya 0 dan labelnya yaitu produktivitas kerja. Setelah kita mengisi dari variable view ini, barulah kita bisa lanjut yaitu kepada data view. Nah, dalam data view inilah kita masukkan data sesuai soal yang diberikan. Nah, disinilah kita menyesuaikan data tersebut sesuai dengan soal yang diberikan oleh dosen saya. Dan ini harus menggunakan ketelitian karena bahwasannya ketika kita ceroboh dalam memasukkan angka itu akan mempengaruhi hasil yang berbeda nantinya atau bisa dinyatakan salah. Nah, maka dari itu kita harus teliti. Ini aku percepat karena mengingat durasi. Nah, setelah kita mengisi dari data tersebut, kalau sudah sesuai dengan soal yang diberikan, kita masuk ke dalam sesi analyze. Nah, pada analyze kita mengambil bagian regression, lalu kita mengambil linear. Nah, setelah masuk dalam linear regression, kita akan memasukkan yaitu lingkungan kerja pada bagian independen serta pengalaman kerja, dan bagian dependennya adalah produktivitas kerja. Lalu kita ambil statistik, lalu kita centang semua model rate, R-square change, dan chest wheel diagnostiknya. Lalu pada optionnya kita mengganti entry-nya dengan 0,01. Setelah itu kita pencet OK. Barulah ini adalah hasil dari analisa kita pada data tersebut. Nah, setelah kita menyelesaikan soal nomor 1, lanjutlah kita kepada soal nomor 2. Yaitu pada variable view, jelaskan alasan tipe dan measure yang digunakan. Nah, tipe yang dipilih adalah numeric karena data tersebut merupakan jenis data angka. Sedangkan measure-nya adalah scale yang digunakan untuk data angka, bukan merupakan teks ataupun huruf. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 3, yaitu jelaskan pengertian variabel dependen dan independen pada data tersebut. Nah, variabel dependen ini, data tersebut ialah produktivitas kerja karena variabel tersebut terikat atau dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel independennya ialah lingkungan kerja dan pengalaman kerja karena variabel tersebut ialah variabel bebas dan mempengaruhi variabel lain. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4 yaitu interpretasikan statistika deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi dari ketiga variabel. Nah, rata-rata produktivitas kerja karyawan adalah 54,33 unit per hari dengan standar deviasi sebesar 5,677 unit. Nah, sedangkan lingkungan kerja itu memiliki nilai rata-rata 54,21 yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwasannya persepsi responden terhadap lingkungan kerjanya itu cenderung baik dengan standar deviasi sebesar 5,89. Nah, pengalaman kerja yaitu dengan rata-rata 5,29 tahun dengan standar deviasi antara responden yaitu sebesar 1876. Nah,
Nah, selanjutnya soal kelima yaitu nilai alfanya adalah 0,01. Tentukan maksudnya apa dan berapa nilai salang kepercayaan dan interpretasikan juga maksudnya apa. Nah, yaitu nilai alfa atau sama dengan A adalah tingkat signifikan yang digunakan dalam pengujian data hipotesis. Jika A sama dengan 0,01 artinya kita menggunakan tingkat signifikasi yaitu 1% yaitu tolak H0. Salang kepercayaannya karena A sama dengan 0,01 maka salang kepercayaannya sama dengan 1 dikurang A sama dengan 0,99 atau 99%, di mana interpretasinya yaitu dengan tingkat kepercayaan 99% bahwa koefisien regresi populasi berada dalam rentang yang dihasilkan dari data sampel. Atau kevalitan satu data ini itu terbukti 99% dan hanya ada 1% kemungkinan bahwasannya data ini mungkin salah atau tidak benar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal nomor 6 yaitu jelaskan korelasi antara lingkungan kerja X1 dan produktivitas kerja Y atau singkatnya dari RY dan korelasi antara pengalaman kerja X2 dengan produktivitas kerja Y atau disingkat R serta berikan interpretasinya. Nah, korelasi antara lingkungan kerja X1 dengan produktivitas kerja Y yaitu korelasi RY sama dengan 0,450 menunjukkan adanya hubungan positif antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja. Sedangkan interpretasinya yaitu semakin baik lingkungan kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas kerja karyawan. Nah, yaitu selanjutnya korelasi antara pengalaman kerja X2 dengan produktivitas kerja Y. Korelasi RY yaitu sama dengan 0,293 menunjukkan adanya hubungan positif antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja. Interpretasinya yaitu semakin lama pengalaman kerja seseorang itu cenderung akan meningkatkan produktivitasnya meskipun tidak terlalu kuat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal nomor 7 yaitu tentukan nilai koefisien determinasi R kuadrat dengan berikan interpretasinya. Nah, nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,268. Nah, interpretasinya yaitu 0,268 berarti bahwa 26,8% variabel produktivitas kerja atau unit per hari yaitu dipengaruhi oleh variabel pengalaman kerja dan lingkungan kerja. Sisanya yaitu 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya yaitu buatlah model regresi linear berganda Y. Nah, Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 X1 ditambah 0,775 X2. Keterangannya, Y sama dengan produktivitas kerja, sedangkan A sama dengan konstanta. B1 sama dengan koefisien variabel X1 lingkungan kerja, B2 sama dengan koefisien variabel X2 atau pengalaman kerja. X1 yaitu sama dengan lingkungan kerja, sedangkan X2 yaitu pengalaman kerja. Nah, selanjutnya itu tentukan koefisien regresi A, B1 dan B2 serta interpretasikan seperti ini. A sama dengan 27.838 artinya jika nilai lingkungan kerja X1 dan pengalaman kerja X2 adalah 0, maka produktivitas kerja Y diperkirakan sebesar 27.838. Sedangkan B1 sama dengan 0,413 artinya jika X1 lingkungan kerja naik satuan, maka produktivitas kerja Y akan meningkat sebesar 0,413 dengan asumsi pengalaman kerja X2 tetap atau tidak berubah, sedangkan B2 yaitu sama dengan 0,775 artinya jika X2 pengalaman kerja naik 1 tahun maka produktivitas kinerja Y akan meningkat sebesar 0,775 dengan asumsi lingkungan kerja X1 tetap atau tidak berubah. Baiklah, masuklah kita ke dalam soal terakhir, yaitu prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Jawabannya Y sama dengan 27.838 ditambah dengan 0,413 dikali 50 ditambah dengan 0,775 dikali 10. Maka Y sama dengan 27.838 ditambah 20,65 ditambah 7,75. Maka jawabannya Y sama dengan 56.238. Maka prediksi produktivitas kerja di lingkungan kerja yaitu 56.238 unit per hari. Oke, baiklah, sekian jawaban saya terhadap soal yang diberikan oleh dosen pemampu. Saya Ridho Adiputro pamit undur diri. Apabila ada kesalahan atau ketepatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.